Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami anak-anak-Mu menaikkan syukur kami kepada Engkau, oleh karena Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kami. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengawali hari kami dengan melandasinya dengan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat yang asalnya dari Tuhan menolong kami, menuntun kami dalam kami mengerjakan setiap bagian kami yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini yaitu dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan 6a. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan 6a. Yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita pada hari ini, kerjasama dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebagian besar orang yang suka dengan orkestra. Dalam orkestra itu ada biola, ada pemain trompet, pemain drum, dan ada banyak alat musik lainnya. Tiap pemain musik punya peran yang berbeda. Tetapi jika mereka tidak bermain bersama dalam sebuah permainan yang harmoni, tentu saja yang kedengaran itu bukan musik yang indah, tapi suara musik yang kacau. Dalam pekerjaan Tuhan juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan semuanya sendirian. Bahkan Musa, pemimpin besarnya Israel, tidak membangun kemah suci sendirian. Tuhan kemudian memilih Bezalel, Aholiab, dan banyak pekerja lain untuk mengerjakan tugas besar ini. Setiap orang diperlengkapi dengan keahlian khusus, pertukangan, ya, agar pekerjaan Tuhan ini berjalan dengan sempurna. Dalam membangun kemah suci, Tuhan tidak hanya memanggil satu orang, tapi tim, ya, ada Bezalel dan Aholiab dan juga para pekerja lainnya. Nah, hal yang pertama bisa kita ambil dari cerita ini adalah, yang pertama, setiap orang punya peran yang beda tapi sama pentingnya. Bezalel diberikan hikmat dan keahlian dalam seni pertukangan. Lalu Aholiab juga dipanggil untuk membantu pekerjaan itu. Mereka tidak bekerja sendiri ataupun sendiri-sendiri, tapi melibatkan banyak orang yang juga berbakat. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa tidak ada peran yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam pelayanan
kepada Tuhan. Di gereja, di persekutuan, ada yang melayani di mimbar, ada yang mengelola keuangan, ada yang mengurus bersih-bersih, ada yang mengurus administrasi, ada yang berdoa di belakang layar. Semua orang punya peran yang penting, dan sama pentingnya, jika ada satu bagian yang tidak bekerja, maka tentu akan ada hambatan. Nah, jadi yang pertama tadi, setiap orang punya peran yang beda tapi sama pentingnya. Yang kedua, pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan kesatuan hati. Ya, Bezalel dan timnya ini bekerja dengan rancangan Tuhan, bukan keinginan mereka sendiri. Mereka taat dan bekerja dengan kesatuan hati, sehingga pekerjaan mereka dapat diselesaikan dengan baik. Coba kita bayangkan kalau tidak ada kesatuan hati, satunya ngalor, satunya ngidul, wah, tidak selesai-selesai itu ya, pekerjaan itu. Nah, jadi dalam pelayanan seringkali dan pasti ada perbedaan pendapat, cara berpikir, cara kerja. Tapi yang dibutuhkan adalah kesatuan hati, tujuan yang sama akan membuat pelayanan itu berjalan dengan baik. Kalau tiap-tiap orang bekerja untuk kepentingannya sendiri, wah ini tentu pelayanan terbengkalai. Oleh karena itu perlu saling mendukung, ya, bekerja sama dengan rendah hati, dan inilah kunci keberhasilan dalam pelayanan. Nah, dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, tiap orang itu punya peran yang berbeda, sama-sama penting, dan walaupun beda, kita semua sama pentingnya. Kita perlu mengerjakan semuanya dengan kesatuan hati. Pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan adalah pekerjaan bersama. Tiap orang punya peran yang unik, tapi ya perlu kerjasama dengan kesatuan hati. Kita perlu saling mendukung, menerima dengan rendah hati, saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka pelayanan bisa diselenggarakan, bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan bisa menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita terus semangat bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur, kami diingatkan bahwa kami adalah makhluk sosial, kami perlu bekerja sama, bekerja dalam tim, bukan makhluk individual yang apa-apa dikerjakan sendiri. Mampukan kami untuk berkolaborasi, mampukan kami untuk saling menerima, mampukan kami untuk saling memperlengkapi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk saling memahami, sehingga pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan bersama adalah pelayanan-pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera, cinta kasih, menumbuhkan pengharapan, serta menghadirkan kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami. Mari tuntun kami satu persatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.